Berbicara tentang karya tulis ilmiah, pasti sudah tidak asing lagi di kalangan kita, terutama di kalangan para mahasiswa. Nah, apakah yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat kendala-kendala dan faktor dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada pembahasan ini kami akan membahas kendala-kendala dan faktor-faktor tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan sebuah video mengenai faktor dan terlibat dalam penulisan karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama dengan teman Ana yang berasal dari prodi KPI semester 2. Kami akan mewawancarai tentang kendala-kendala dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, teman Ana, bagaimana dengan penulisan karya tulis ilmiah? Apakah ada kendala-kendala dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut? Pertama, sebagai mahasiswa masih banyak yang tidak tahu atau aturan-aturan membuat karya tulis ilmiah. Menurut saya itu harus dipelajari. Dan kedua, masih banyak mahasiswa yang tidak tahu apa itu kata-kata ilmiah, masih bahasanya tidak tahu, masih pakai logat bahasa masing-masing dan tidak tahu apa itu kata-kata ilmiah. Dari kendala-kendala, dan selanjutnya kita ke faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa sulit dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, mereka mungkin tidak mau belajar atau malas belajar. Kedua, tidak ada yang membantu atau tidak ada yang buku yang bisa mereka jadikan untuk pedoman. Ya, betul. Kasih Kak. Kami akan mewawancarai narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri. Sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Destis Novi, prodi Ekonomi Syariah, kelompok 1 semester 4. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini kami akan mewawancarai kakak. Bagaimana pendapat kakak ataukah pengalaman kakak tentang masalah atau kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam membuat karya ilmiah? Baik, ya kalau berbicara mengenai pengalaman sih, saya sendiri merasa pertama kali mengenal yang namanya karya ilmiah itu tentunya merasa bosan dan merasa asing, karena tentunya kata-kata yang digunakan dalam hal penulisan karya ilmiah itu tidak mudah dan sulit untuk dimengerti. Jadi yang menjadi penghambat sih ketika seseorang itu disuruh untuk menulis sebuah karya ilmiah tentunya adalah rasa malasnya untuk menulis. Kemudian dia tuh kurang yang namanya segi dalam kemampuan, dia kurang. Jadi dalam hal penulisan tentunya juga akan menjadi salah satu penghambat atau tantangan bagi mereka yang ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah. Terus dia menggunakan jadi mengandalkan yang namanya internet. Nah, kadang yang mahasiswa disuruh untuk menulis karya ilmiah mereka malas karena mereka merasa bahwa ada yang namanya internet, bisa plagiat karya orang lain, bisa mengcopy begitu saja. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala dari mahasiswa yang malas atau tidak mau membuat sebuah karya tulis ilmiah. Terus yang menjadi juga adalah rasa mereka selalu menunda-nunda untuk membuat, karena mungkin kita namanya juga mahasiswa, rasa hedon, mereka lebih suka yang namanya murah-murah, dan lalu bertemu dengan yang namanya karya tulis ilmiah, belajar dengan menggunakan kata-kata yang ilmiah pula tidak menarik, jadi sulit, mereka sulit beradaptasi, sulit untuk menerima membuat yang namanya karya tulis ilmiah sih. Kalau itu yang dari saya, pertama malas, kemudian dari segi kemampuan mereka, dari segi suka menunda waktu karena lebih mengandalkan yang namanya internet, terus yang namanya plagiarisme gitu. Itu yang dari saya. Baik, terima kasih atas waktu kakak. Mungkin bisa dipahami bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan wawancarai salah satu mahasiswa Fakultas
semuanya. Perkenalkan saya Sarang Satu dari prodi ya 3. Nah, saya kan minta waktunya sebentar Kak. Pertanyaan saya itu, apakah hambatan-hambatan mahasiswa sekarang ini yang bikin malas membuat karya tulis ilmiah? Kalau menurut saya yang paling utama itu karena semua bahan-bahan yang akan dijadikan bahan materi itu sudah ada di internet. Jadi kalau dari saya, untuk apa lagi dibuatkan sebuah karya ilmiah kalau di internet itu sudah tersedia semua. Nah, kemudian kita lihat zaman sekarang ini mahasiswa itu lebih hedon lagi ya, maksudnya mereka lebih senang untuk keluar jalan-jalan, shopping dan berpetualang seperti begitu kan, daripada berpatok dengan laptop dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Kak, makasih atas waktunya. Maaf mengganggu kegiatan Kakak. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Syariah atas nama Bapak Yamin. Baiklah, pertanyaan saya, apa kendala-kendala yang Kakak hadapi atau yang saya ingin Kakak alami dalam membuat karya tulis ilmiah? Kalau dalam membuat karya tulis ilmiah yang biasanya dialami oleh mahasiswa yang orang itu, mereka kekurangan pedoman karena sampai sekarang baik itu mahasiswa semester akhir kesulitan mendapatkan pedoman itu, karena pedoman itu memang ada di beberapa kampus tapi masih kurang mahasiswa yang tahu tujuannya dan kurang juga mahasiswa yang tahu tempatnya. Terus mahasiswa juga banyak yang tidak bisa membeli harganya cukup mahal, jadi impor tidak sampai tidak ada. Kalau faktornya kan misalnya yang kayak faktor Kalau faktor internalnya sendiri, kalau banyak sekali dosen yang yang menyuruh membuat karya tulis ilmiah tapi tidak menjelaskan terlebih dahulu bagaimana komposisinya, bagaimana apa-apa yang harus dilakukan sebelum menulis karya tulis ilmiah begitu. Kalau faktor eksternal, kekurangan referensi juga, karena kan perpustakaan kita kekurangan buku, dan seperti itu kalau buku di sana rata-rata buku lama, dan sekarang buku ini sudah jarang digunakan karena kan sudah terbantahkan dengan teori-teori baru. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara dari kami. Terima kasih kepada Kak Yamin. Terima kasih atas waktunya. Narasumber selanjutnya itu berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 6, yaitu atas nama Kak Andi Pasalo. Nah, saya minta waktu Kakak sedikit untuk diwawancarai. Yang saya ingin wawancarai Kakak itu tentang masalah-masalah atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya mahasiswa malas untuk mengerjakan karya ilmiah. Ya, sebenarnya kalau kita dengar itu karena patut untuk kita apapun sebenarnya ada beberapa faktor atau penyebabnya mahasiswa itu kurang dalam tulisan karya ilmiah. Yang pertama itu faktor karena adanya perkembangan zaman yang sedikit smartphone sehingga smartphone itu banyak aplikasi-aplikasi yang memicu kemalasan anak itu sehingga kurangnya karya ilmiah. Faktor kedua itu adanya kurangnya literasi. Itu sangat literasi, kita juga perlu dukungan dari pemerintah bagaimana itu literasi. Ketiga itu juga kurangnya minat baca. Jadi maka itu kampus juga itu harus fasilitasi mahasiswa dalam ini membaca agar kalau kita perlu baca sehingga karya tulisan karya ilmiah itu dapat Terima kasih atas waktunya. Itulah tadi tentang penghambat mahasiswa malas untuk mengerjakan karya tulis ilmiah.
Baiklah, solusi dari kendala-kendala dan faktor-faktor dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu jangan bermalas-malasan dan jangan selalu menunda-nunda dalam penulisan karya tulis ilmiah. Usahakan dalam menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan waktu atau sebelum waktu yang akan dikumpul. Yang kedua yaitu usahakan menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan pemikiran diri sendiri atau terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga yaitu mahasiswa menambahkan minat membacanya dalam pembahasan referensi, terutama untuk membaca buku dan artikel yang ada di sosial media. Dan yang keempat yaitu mahasiswa melatih dirinya untuk menulis karya tulis ilmiah walaupun hanya satu paragraf. Jadi, kesimpulannya, yang menjadi faktor dan kendala mengapa mahasiswa malas untuk membuat karya tulis ilmiah, yang pertama karena alasan karena bosan membuat karya ilmiah, dan yang kedua yaitu karena adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi, salah satunya plagiarisme, di mana mahasiswa di sini dapat memilih untuk melakukan plagiarisme atau kata lain mengcopy-paste karya tulis yang ada di internet. Solusi yang dapat diberikan oleh kelompok kami, yang pertama tumbuhkan minat membaca, dan yang kedua usahakan untuk menggunakan kreativitas Anda sendiri untuk membuat karya tulis ilmiah. Itulah tadi beberapa video wawancara yang sempat kami paparkan mengenai kendala dan faktor dalam penulisan karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.